Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang prinsip-prinsip komunikasi. Jadi prinsip-prinsip komunikasi itu diuraikan dengan berbagai cara oleh para pakar komunikasi. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang dijabarkan oleh Deddy Mulyana yang didasarkan oleh pengalaman dan pengamatan pribadi serta rujukan lain yang relevan. Prinsip-prinsip komunikasi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran yang lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Nah, berikut ini ada prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Menurut Ernest Cassirer, menyebutkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuannya dalam menggunakan simbol atau lambang atau animal symbolism. Lambang atau simbol ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu merupakan suatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang bisa berupa kata-kata, kan bisa berupa lambang verbal ya, dan bisa juga berupa lambang-lambang non-verbal. Atau bisa berupa perilaku, gimmick ya, bisa berupa gesture, dan objek yang maknanya sudah disepakati bersama oleh sekelompok orang. Nah, kata kunci dari lambang atau simbol ini adalah adanya kesepakatan sekelompok orang. Jadi apabila orang-orang di suatu tempat tertentu sepakat tentang suatu lambang itu, maka lambang itu memiliki makna yang sama pada sekelompok orang ya. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka simbol atau lambang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebuah komunikasi atau sebagai sebuah simbol untuk berkomunikasi. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik dari lambang. Yang pertama, lambang itu bisa bersifat sembarang atau mana suka atau sewenang-wenang. Hal yang paling utama dalam lambang itu adalah adanya kesepakatan. Jadi yang penting dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat sosial, istilahnya masyarakat sosial itu sepakat bahwa lambang tertentu itu memiliki makna yang sama ya. Contohnya, kenapa buah yang berduri itu disebut durian? Nah, penyebutan durian ini itu tentunya karena ada kesepakatan dalam masyarakat bahwa buah itu namanya buah durian, seperti itu ya. Jadi kayak misal buah yang berambut disebut dengan rambutan. Atau kenapa ada hewan yang disebut seperti unggas itu ada yang menamakannya ayam gitu kan, itu pastinya kan nama-nama itu, lambang-lambang itu merupakan sebuah kesepakatan dari masyarakat itu. Makanya ketika kita menunjuk suatu benda atau buah ataupun hewan tertentu itu menjadi suatu lambang atau simbol yang memiliki makna gitu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua bahwa lambang pada dasarnya tidak memiliki makna. Yang memberikan makna dari suatu lambang itu adalah pemikiran dari manusianya itu sendiri. Bahkan kata-kata itu pun merupakan pemaknaan dari pemikiran manusia. Jadi sebenarnya tuh lambang itu tidak memiliki makna. Nah, jadi ada maknanya karena sudah ada pemikiran dari manusia yang menamai bahwa lambang itu tuh maknanya tertentu gitu ya, memiliki makna tertentu, sehingga ketika ada lambang tertentu manusia memiliki pemikiran, oh ini maknanya tertentu, seperti itu. Jadi lambang itu pada dasarnya tidak memiliki makna, namun jadi memiliki makna berdasarkan pemikiran dari manusia itu sendiri. Kemudian lambang itu juga bervariasi. Yang dimaksud dengan bervariasi adalah bahwa lambang itu akan berubah dari konteks waktu ke konteks yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu berdasarkan budaya ke budaya lain. Jadi contohnya, ketika di Indonesia kita menganggap bahwa anggukan itu sebuah jawaban atau lambang dari mengiyakan gitu ya, mengiyakan atau setuju atau sepakat, anggukan atau jawaban dari iya gitu. Tapi
mungkin beda ketika anggukan itu ada di negara India. Bisa jadi di India itu justru geleng-geleng itu yang iya gitu artinya. Jadi tergantung pada budaya masing-masing tempat. Apabila di tempat A memiliki lambang tertentu, di tempat B bisa jadi dengan lambang yang sama tapi maknanya berbeda, seperti itu. Baik, berikutnya prinsip dari komunikasi yang kedua adalah setiap pelaku memiliki potensi komunikasi. Jadi setiap orang itu tidak memiliki bebas nilai, bahwa pada setiap orang itu walaupun tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, tetapi bisa dimaknai oleh orang lain bahwa orang tersebut sedang melakukan proses komunikasi. Bisa dilihat dari gerakan tubuhnya, ekspresi wajah ya, atau komunikasi nonverbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain bahwa apa yang dilakukan atau apa yang ditunjukkan itu menjadi suatu stimulus. Contohnya orang sedang melakukan ibadah sholat ya. Ibadah sholat kan biasanya ada gerakannya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, orang tersebut sebenarnya dia beribadah untuk dirinya sendiri, tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan kepada orang lain. Tetapi orang yang melihat itu memaknai bahwa oh dia sedang sholat gitu. Jadi walaupun dia tidak bermaksud untuk istilahnya melakukan suatu komunikasi, tetapi apa yang dia lakukan itu ternyata menjadi stimulus bagi orang lain bahwa orang tersebut sedang menyampaikan suatu pesan gitu ya. Namun tidak berarti bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu merupakan suatu komunikasi. Komunikasi itu terjadi apabila seseorang itu memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Seperti itu. Jadi apabila melakukan suatu tindakan yang ya bagi orang lain tidak ada maknanya, bagi kita juga tidak ada maknanya, berarti itu bukan merupakan suatu komunikasi, seperti itu. Oke, berikutnya prinsip yang ketiga ya, yaitu bahwa komunikasi itu memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi itu menunjukkan pada muatan isinya atau pesannya itu apa. Sedangkan dimensi hubungan itu menunjukkan bagaimana cara menyampaikannya atau bagaimana cara mengisyaratkannya sehingga pesan itu bisa sampai. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Kalau secara verbal kan berarti dikatakan, sedangkan nonverbal itu bisa dengan gerakan atau mimik atau nada ya. Contohnya ketika dimensi isi ya, kita sedang ngomong istilahnya makan gitu ya. Makan dengan nada yang istilahnya dengan nada yang halus, makan gitu ya. Berarti kan artinya sedang kayak ayo silahkan makan, seperti itu. Tapi apabila kita mengatakan makan dengan nada yang tinggi, makan gitu ya, seolah-olah sedang marah, sedang kayak ayo kamu harus makan, seperti itu. Jadi intinya bahwa pesan ini memiliki dimensi dari pesannya itu sendiri, isinya, dan bagaimana cara menyampaikan. Jadi memiliki makna yang berbeda apabila cara menyampaikannya pun juga berbeda, seperti itu. Berikutnya, prinsip yang keempat bahwa komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya, bahwa komunikasi itu dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi-situasi yang khusus. Seperti tadi contohnya dilakukan secara tidak sengaja atau tidak sadar ketika kita sedang istilahnya sedang sholat, itu kan sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan komunikasi, tapi orang bisa memaknai gitu bahwa dia sedang melakukan ibadah gitu. Atau kalau yang secara sadar ya berarti emang kita pengen menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Kalau misalkan kepada orang yang belum kita kenal, kita bisa menyapanya, itu secara sadar. Tetapi benar-benar memiliki kesadaran yang lebih tinggi apabila kita benar-benar memang memiliki niat untuk menyampaikan sesuatu dengan seseorang yang kita kenal gitu ya. Jadi memiliki kesadaran, tingkat kesadaran yang berbeda-beda atau tingkat kesengajaan yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar tidak sengaja untuk menyampaikan informasi, ada yang memang
sengaja sadar tetapi tingkatnya tuh masih rendah, hanya sebatas kalau orang yang nggak kenal hanya menyapa, berarti kan tingkat kesadarannya rendah. Tapi kalau benar-benar kita memiliki niat untuk menyampaikan sesuatu, berarti tingkat kesadaran atau kesengajaannya itu sangat tinggi, seperti itu. Nah, adanya perilaku-perilaku dalam berkomunikasi akan menimbulkan asumsi-asumsi orang lain yang bisa benar atau belum tentu juga benar secara mutlak. Jadi kadang-kadang kayak misalkan ada orang yang tidak sengaja lewat di depan orang yang lebih tua itu tidak membungkuk gitu ya, tidak membungkukkan badan. Nah, orang lain bisa mengasumsikan, ih kok nggak sopan ya lewat di depan orang yang lebih tua, kok tidak membungkuk. Padahal memang mungkin dia tidak berasal dari wilayah tersebut. Misalkan budaya seperti membungkukkan itu kan berasal dari wilayah Jawa pada umumnya gitu ya kan. Kalau misalkan orang tersebut bukan dari wilayah Jawa, ya dia mungkin tidak tahu kalau budaya tersebut harus dilakukan. Jadi orang bisa memiliki asumsi yang berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Nah, berikutnya prinsip yang kelima, bahwa komunikasi itu terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Jadi disesuaikan apabila tempat atau acaranya itu formal, misalkan berarti kita harus menyesuaikan, berarti harus menggunakan contoh busana yang sopan seperti itu ya, jangan sampai menggunakan busana yang seadanya, menggunakan kaos oblong apabila memang tempatnya sedang protokoler gitu ya di suatu instansi, berarti kan busananya harus menyesuaikan. Kemudian tentang waktunya, jadi kalau mau istilahnya menemui seseorang atau menyampaikan pesan, kita harus lihat juga waktunya gitu ya, kira-kira misalkan udah di atas jam 7 malam, kira-kira mengganggu enggak, sopan atau tidak, seperti itu. Kemudian kepada siapa kita menyampaikan pesan, kalau orang yang lebih tua berarti jangan sampai kita menyebutnya kamu gitu ya, apalagi sampai elu, seperti itu. Jadi harus memilah-milah, kita harus tahu kepada siapa, kapan, dan di mana ya, agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik, seperti itu. Kemudian prinsip yang berikutnya, prinsip yang keenam, bahwa komunikasi itu melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jadi ketika orang-orang berkomunikasi, mereka bisa meramalkan atau bisa memprediksi kira-kira efek perilaku dari komunikasi yang mereka sampaikan. Dengan kata lain, ketika komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang menerima pesan akan merespon. Jadi kita bisa mengkira-kira atau memprediksi kalau kita menyampaikan pesan ini kepada orang lain, kira-kira orang itu akan bisa menerima dengan baik atau malah justru marah-marah gitu ya. Misalkan kita ngomong sama orang yang lebih tua dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang tidak enak didengar, kira-kira orang tersebut akan marah atau tidak. Kita kan bisa memprediksi efek dari komunikasi yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Misalnya, Anda mengetahui bahwa tata krama dalam bahasa ketika Anda berhadapan dengan orang tua Anda atau orang yang lebih tua. Seperti tadi ya saya sampaikan, jadi kita bisa memprediksi kalau menyampaikan pesan kepada orang yang lebih tua, ketika menyampaikannya dengan cara yang sopan, baik, waktunya tepat, berarti responnya mungkin akan baik juga. Tapi kalau bahasanya kasar, kurang enak didengar, pasti ya orang tuh juga akan marah, mungkin responnya seperti itu. Berikutnya, bahwa komunikasi itu bersifat sistemik. Komunikasi itu menyangkut suatu sistem dari unsur-unsurnya. Setidaknya ada 2 sistem dasar beroperasi dalam komunikasi. Yang pertama itu ada sistem internal. Sistem internal itu ada merupakan sistem-sistem yang ada pada diri seseorang. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang ya, berdasarkan apa yang dia katakan, berdasarkan apa yang dia lakukan, bagaimana sikapnya, bagaimana gerakannya.
hal ini, sistem internal ini ya bisa dipengaruhi oleh banyak hal, bisa dipengaruhi oleh bagaimana sistem keluarganya, lingkungannya, sukunya, agamanya, pendidikannya, dan lain-lain. Jadi internal tuh apa yang dibawa oleh seseorang dari kata-katanya, sikap, dan perilakunya. Sedangkan eksternal itu dari unsur-unsur yang ada dalam lingkungan di luar individu. Ya, kata-kata yang dipilih untuk berbicara, isyarat, fisik, kegaduhan, ya, dan penataan ruangan, cahaya, temperatur, dan lain sebagainya. Itu intinya kalau eksternal itu di luar yang ada di dalam individu, ya. Kemudian berikutnya prinsip yang ke-8 adalah efektivitas komunikasi tergantung pada latar belakang sosial budayanya. Jadi semakin mirip latar belakang sosial budaya seseorang itu, maka semakin efektiflah proses komunikasi itu terjadi. Jika dua orang memiliki latar belakang yang semakin sama, semakin mirip, ya, maka entah itu pendidikannya sama, entah itu berasal dari suku yang sama, agama yang sama, atau hobi yang sama, kecenderungan yang sama, maka komunikasi itu akan lebih efektif gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, meskipun yang namanya latar belakang yang sama itu istilahnya tidak semuanya dimiliki. Bahkan orang kembar pun tuh tidak semuanya 100% sama ya, pasti ada yang berbeda gitu. Tapi semakin sama latar belakang yang dimiliki, maka akan semakin efektif komunikasi yang dihasilkan, seperti itu. Nah, prinsip yang berikutnya yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Artinya bahwa komunikasi itu bersifat sirkuler, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melainkan harus adanya feedback atau respon atau tanggapan ya, sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu bisa diterima dan dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Kemudian prinsip berikutnya yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Bahwa konsekuensi dari prinsip komunikasi adalah sebuah proses, kemudian proses komunikasi itu bersifat dinamis dan transaksional. Kemudian proses itu saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu sifatnya tuh bisa berubah-ubah gitu ya. Pastinya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan tempat, waktu, ruang, seperti itu. Jadi sifatnya dinamis. Kemudian bisa juga bersifat transaksional juga gitu ya. Istilahnya transaksional itu kan adanya kesepakatan antara dua belah pihak, seperti itu. Kemudian berikutnya komunikasi bersifat irreversible, bahwa setiap proses komunikasi yang dilakukan itu tidak dapat ditarik kembali, atau pesan yang disampaikan itu tidak dapat ditarik kembali, sehingga kita harus sangat berhati-hati ketika menyampaikan informasi, karena efek yang ditimbulkan itu bisa tidak dapat tidak dapat ditarik lagi atau tidak dapat dikembalikan lagi, seperti itu. Contohnya apabila kita sampai menyakiti perasaan orang lain terhadap pesan yang sudah disampaikan, terhadap pesan yang kita sampaikan atau kita katakan, ya maka ya itu tidak bisa kata-kata yang kita sampaikan tidak bisa ditarik lagi, seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ketika menyampaikan suatu pesan atau informasi, atau ketika kita berkomunikasi, seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir, bahwa komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat yang mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia itu memang disebabkan oleh masalah komunikasi, bisa terjadi karena miskomunikasi ya. Namun, komunikasi juga bukan
panesi atau obat yang mujarab untuk menyelesaikan seluruh persoalan atau seluruh konflik yang ada. Karena konflik atau persoalan yang ada itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal lain, tidak hanya komunikasi. Contohnya yang berkaitan dengan masalah struktural, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.